Iya. Nah terus Mas pas demo kemarin kan seru tuh, ya seru sih, cuman ada dipukulin segala macam. Mas Iya. Iqbal salah satu yang mendapat perlakuan kurang menyenangkan lah. Gimana kronologinya Mas? Jadi kalau kronologi itu awal mulanya kan saya lagi di sekitar JPO Oh gitu. oke. Jadi di ke arah gerbang DPR itu ada JPO untuk menyeberangi tol itu. Saya lagi di posisi situ sekitar jam 3 atau jam 4 gitu. Saya lupa lah, pokoknya sekitar situ sudah sore lah. Kemudian ada teriakan massa yang teriak jebol gitu. Jadi saya mencoba menghampiri, melihat maksudnya jebol ini apa ya. Oh ternyata pagarnya sudah rubuh gitu. Itu udah ambruk posisinya. Udah ambruk posisinya. Terus kemudian banyak massa yang berlarian masuk ke dalam, berhamburan. Terus terjadi kontak fisik dengan pihak keamanan. Kemudian sempat mahasiswa mundur. Nah, ketika maju lagi, ada banyak massa kemudian ikut masuk. Saya melihat ada seseorang yang perawakannya mirip teman saya. Nah, hal itu kemudian yang mendorong saya memberanikan diri untuk masuk, karena ketika saya melihat terjadi kontak fisik dengan aparat, saya teringat ketika waktu demonstrasi besar-besaran juga di 2019 RDK, salah satu teman saya itu koma selama 1 bulan. Jadi kepalanya pecah. Pukul atau? Iya, Faisal Amir. Jadi saya takut hal itu berulang kembali. Saya masuk mau memastikan apakah teman saya aman atau nanti. Itu temennya masuk lari atau lagi dibawa aparat? Lagi enggak lari sih. Saya lihat dia kayak lagi kayak lagi loncat-loncat. Nah, tapi bukan loncat-loncat sih, kayak posisi demonstran yang lagi mengekspresikan dirinya lah, kan ada biasa tuh yang loncat-loncat atau iya. Terus akhirnya saya masuk, kemudian tiba-tiba ada balasan lemparan batu dari pihak keamanan dari dalam. Nah, akhirnya lempar-lemparan batu di antara kedua belah pihak. Rusuh di titik tempat pagarnya yang sudah rubuh itu. Berarti agak ke dalam ini ya? Iya. Di dalam ya, akhirnya saya mengamankan diri ke arah kiri, jadi menjauhi titik kerusuhan itu. Saya menjauhi diri ke arah sebelah kiri bersama beberapa demonstran lainnya. Ada yang manjat, kabur, menyelamatkan diri. Akhirnya saya sampaikan ke demonstran lainnya, kita putar balik badan aja, menyerahkan diri, karena kita sedang tidak melakukan tindak pidana apapun. Menyerahkan itu diri. Iya. Saya mutar balik badan, kemudian saya minta kepada demonstran lainnya, kita buat border yuk gitu. Jadi kenapa buat border? Untuk menandakan sikap kita kalau kita nggak akan melakukan perlawanan atau kooperatif gitu. Nah, di situ sempat kita ditarik sama pihak keamanan. Nah, waktu ditarik mau dibawa ke atas gitu, jadi tanahnya sedikit tinggi. Naik, ya. Saya sempat lepas dari pantauan pihak keamanan gitu. Jadi sebenarnya punya kesempatan untuk kabur. Jadi saya diam, melihat ke arah pagar yang sedang yang udah ambruk itu. Setelah itu kan banyak lempar-lemparan tuh. Akhirnya saya kembali menghampiri, ada 2 aparat yang nggak berseragam. Saya hampiri, kemudian saya bilang, Pak, temani saya keluar. Maaf, saya tanya dulu, kamu siapa? Gitu. Saya bilang, saya demonstran. Ya udah, kamu keluar sana. Akhirnya saya sampaikan, tolong dampingin saya keluar karena saya takut terkena lemparan batu. Gitu. Nah, disampaikan lagi sama pihak keamanan itu, udah kamu keluar aja, aman kok, nggak bakal terjadi apa-apa. Nah, akhirnya enggak, saya sampaikan ke mereka, Pak, lebih baik saya di sini daripada saya keluar, takutnya kan kena lemparan ini ya, salah sasaran gitu. Nah, di saat yang bersamaan kemudian
saya melihat ada teman saya di belakang aparat itu lagi disuruh diminta jongkok, sama bajunya Oh, udah udah terbuka ketangkap itu sebelah. berarti ya? Udah ketangkap, Ketangkap. iya. Banyak Terus itu nih. mengalami kekerasan. Ada berapa banyak yang di situ pas ngelihat temen? Jadi sebenarnya ada 4 atau 3 gitu, Oh, tapi yang masih di lokasi teman saya aja, jadi sisanya udah dibawa udah semua. dalam, bukan Ya, ditarik terus saya sampaikan, Pak, saya mau ngedampingin teman saya sekalian gitu, dengan upaya mungkin bisa saya lakukan negosiasi atau agar tidak terjadi kekerasan gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba ada salah satu pihak keamanan yang tiba-tiba teriak menyuruh saya jongkok. Oh, disuruh jongkok Iya, juga. terus membuka celana saya. Nah, pada saat saya membuka celana saya kemudian jongkok, tiba-tiba ada salah satu pihak keamanan yang menarik rambut belakang saya, kemudian Dijambak gitu. Iya, dijambak, terus ditempeleng. Akhirnya saya sempat menengok untuk melihat siapa orang ini gitu. Akhirnya Itu pakai seragam apa? seingat saya dan saya duga itu seragamnya loreng warna hijau, pakai werpak gitu. Terus akhirnya setelah saya lihat yang pelaku kekerasan ini kemudian memukul wajah bagian sebelah kanan saya, tepatnya di kuping, ya. Okay. Akhirnya saya bilang, jangan pakai kekerasan dong, karena kan saya dari awal itu sangat kooperatif. Nah, itu. Nah, setelah saya itu posisinya udah suruh buka celana ya? Udah, iya. Di depan DPR yang jebolan gerbang depan itu, berarti udah di dalam. Rada masuk ke dalam DPR ya? Iya, Mas, rada masuk ke dalam. Terus ketika saya menyampaikan jangan pakai kekerasan dong, sepatunya yang melayang ke muka saya. Tendang gitu. Ditendang. Posisinya lagi jongkok ya? Lagi jongkok. Waduh. Akhirnya saya black out. Kemudian saya sampaikan kalau sakit, Pak, sakit. Nah, tidak lama saya diberdirikan, mau diamankan ke dalam ruangan Pamdal kalau tidak salah. Iya, ada. Nah, sepanjang perjalanan itu saya mengalami berbagai macam kekerasan. Okay. Ya, setiap yang lewat udah memukul saya, ada yang memukul, ada yang melecehkan secara psikis atau verbal gitu. Jadi ada sempat umpatan-umpatan, udah ngerasa jadi pahlawan kan, ya udah ibu pertiwi kan gitu. Gitu ya. Nah, berapa orang dibawa ke dalam barengan sama Mas Iqbal sore itu? Kalau waktu yang bersamaan 2 orang, saya dengan teman saya. Berarti bertahap ya Mas, iya. Orangnya narik ke dalam ya. Iya. Tapi di dalam sudah ada kurang lebih kalau nggak salah 8 orang. Kalau yang berarti di luar demo masih jalan itu kan? Masih jalan, iya masih jalan. Masih, iya. Sampai sore, malam bahkan ya. Bahkan malam ya. Kan? Masih. Jadi saya diamankan di ruang Pamdal dengan kondisi hidung saya masih berdarah. Jadi saya nafas harus pakai mulut, Mas. Mulut. Karena kalau pakai hidung mengeluarkan darah terus. Iya. Saya diintimidasi beberapa kali. Kemudian saya sempat minta pertolongan pertama. Nah, saat saya meminta pertolongan pertama itu sempat menunggu berapa jam, kalau nggak salah 1 jam, kemudian disuruh keluar. Katanya mau diberikan pertolongan pertama, tapi di situ justru saya didiamkan, jadi saya duduk kayak di bangku gitu. Terus banyak pihak keamanan yang mondar-mandir malah ngeledek saya lah. Katanya ini mau mati nih, ini acting gitu. Kira saya pikir, wah kalau saya kelamaan di luar bisa diamuk lagi nih. Kayak lebih baik saya masuk aja lah. Ya. Di situ sempat menghubungi Bunda? Enggak, kan handphone semua disita. Oh, langsung disita semua? Langsung disita. Tas semua dibongkar.